merindukan air. Begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Seperti rusa merindukan air, begitulah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap hanya kepadamu. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Ku sembah Kau dengan segenap hatiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, Minggu 24 Maret 2024. Semua hanya karena kasih karunia-Nya. Puji Tuhan. Haleluya. Selamat ulang tahun saya ucapkan kepada saudara-saudariku yang ditambahkan usianya 1 tahun lagi oleh Tuhan kita yang Maha Kasih dan berkuasa, Yesus Kristus namanya. Doa saya semoga saudara sehat secara rohani dan juga sehat secara jasmani, tambah mengenal dan mengasihi Tuhan, tambah menjadi pelaku firman, diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang demi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, hari ini adalah Minggu Palmarum, hari Minggu sebelum Paskah, hari peringatan masuknya Yesus Kristus ke kota Yerusalem. Kita akan mempelajari hal itu. Sebelumnya mari kita berdoa. Mohon berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur bagimu untuk kasih setiamu.
Sampai hari ini kami hidup, sehat dan dapat beribadah, melayani Tuhan semata hanya karena kasih karunia Tuhan. Mohon ampun buat semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama yang kami lakukan sengaja maupun tidak. Ampuni kami, kuduskan kami karena kasih karunia anugerah Tuhan semata. Dan mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, serta mampukan kami menjadi pelaku firman. Bapa, kami mohon berkat Tuhan, agar kami mengerti dan dapat melaksanakan firman Tuhan yang kami pelajari hari ini. Kami minta dengan percaya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, hari ini adalah Minggu Palmarum, hari peringatan 1 minggu sebelum Paskah kebangkitan Kristus. Tercatat di dalam Injil bahwa Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ia mengendarai seekor keledai muda. Tolong perhatikan, bukan seekor kuda besar yang gagah dan tangkas seperti lazimnya yang dipakai raja atau panglima yang menang perang. Bukan. Ia masuk mengendarai seekor keledai muda dan disambut meriah oleh rakyat banyak dengan hamparan kain-kain di tanah dan daun-daun palem sebagai tanda sukacita yang meriah menyambut kedatangan raja. Mereka berseru-seru, Hosana bagi anak Daud. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Mereka sangat berharap Yesus menjadi raja mereka. Yesus sanggup memberi kemerdekaan dari penjajahan Romawi yang sangat menghimpit saat itu, dan juga memberi kemakmuran ekonomi, kejayaan secara politis di seluruh negeri Israel. Mereka tidak paham maksud kedatangan Yesus ke dunia ini. Mereka tidak paham. Mereka gagal paham. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk tujuan politis, bukan untuk tujuan-tujuan sementara di dunia ini. Tetapi Yohanes 18 ayat 30 mencatat, Yesus datang ke dunia ini karena atau tentang kebenaran. Ia datang sebagai juru selamat untuk menyelamatkan dunia dari perbudakan dosa. Semenjak Adam dan Hawa, nenek moyang manusia, jatuh di dalam dosa, manusia selalu memiliki insting merontak dari kehendak Tuhan dan hidup semaunya, sehingga iblis mudah memperbudak manusia. Tidak ada kebebasan untuk hidup melakukan firman karena sudah terintimidasi, bahkan dikekang oleh dosa, sehingga selalu hidup semau-maunya, tidak tunduk pada firman Tuhan. Yesus datang supaya manusia yang percaya kepadanya memperoleh kemerdekaan, kebebasan dari perbudakan dosa, sehingga bisa hidup kekal bersama Tuhan di sorga mulia. Ada rekonsiliasi hubungan dengan Bapa, karena Tuhan Maha Suci, Maha Benar, dan manusia semuanya telah berdosa dan hilang kemuliaan Tuhan. Jadi tujuan Yesus datang ke dunia bukan untuk maksud politis, untuk hal-hal yang sementara, tapi tujuannya adalah tentang kekekalan. Ya, kekekalan. Yohanes 3 ayat 16, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37. Yohanes 18 ayat 36 sampai 37 mencatat bahwa Yesus sendiri mengatakan di hadapan Pilatus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran." Supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Jadi Yesus tidak datang untuk mendirikan pemerintahan,
Yesus tidak datang untuk menjadi penguasa dunia. Yesus tidak datang untuk mengangkat senjata melawan penjajah. Yesus tidak datang untuk hal-hal politis, tetapi tentang hal-hal rohani, yaitu tentang bahwa Ia adalah Tuhan yang benar. Karena banyak orang sesat, menyembah Tuhan yang tidak benar. Yesus mengajarkan yang benar. Yesus datang untuk memberi kuasa dan kegiatan rohani yang benar dalam kehidupan orang-orang yang mau menerimanya dan menaati firman kebenaran, sehingga orang-orang tersebut mengalami hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita karena pimpinan Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Kerajaan Allah itu untuk melawan kekuatan iblis yang tanpa terlihat, walaupun ada juga yang terlihat, sebenarnya menguasai dunia ini, kekuatan iblis. Kerajaan Allah datang untuk melawan kekuatan iblis dengan perlengkapan rohani. Efesus 6 ayat 12. Kekuatan kerajaan Allah bukan kuasa duniawi, melainkan kuasa salib Kristus. Kuasa Allah yang memampukan orang-orang yang percaya kepadanya hidup kuat, bertahan, bahkan sanggup jadi pemenang, walaupun harus mengalami banyak penderitaan, banyak penolakan oleh dunia. 2 Korintus 3 ayat 7 sampai 18 mencatat itu. Pada masa depan, Alkitab mencatat setelah kedatangan Kristus yang kedua kali, barulah kerajaan Kristus dan pemerintahannya di langit biru, di langit yang baru, bumi yang baru, sebagai raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan, hakim yang adil akan dinyatakan. Dia datang untuk menghakimi bangsa-bangsa, membinasakan antikristus, melemparkan iblis, nabi-nabi palsu, dan orang-orang yang tidak ada namanya tertulis dalam kitab kehidupan ke dalam neraka atau lautan api selama-lamanya. Wahyu 19 sampai Wahyu 20. Saudara boleh baca. Jadi kedatangan Yesus yang pertama kali ini untuk mereformasi, mentransformasi kerohanian. Nanti waktu kedatangan Yesus yang kedua kali, barulah Dia menjadi raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala tuan. Jadi mereka tidak mengerti maksud kedatangan Kristus ke dunia saat itu. Kenapa mereka nggak ngerti? Sehingga mereka beberapa hari kemudian, ya, di hadapan Pilatus, penguasa Romawi saat itu, tercatat dalam Yohanes 18 ayat 28, menghendaki kematian Kristus. Karena dianggap Yesus itu salah berat, penista agama. Ya, menganggap dirinya salah karena ia mengaku sebagai anak Allah. Yohanes 19 ayat 7. Mereka berteriak, Yohanes 19, salibkan dia, salibkan dia. Ya. Mereka berteriak, nyahlah dia, nyahkan dia, salibkan dia. Kenapa mereka melakukan itu? Karena sekali lagi mereka tidak paham maksud kedatangan Kristus ke dunia pertama kali. Bagaimana caranya supaya kita paham, mengerti maksud rencana Tuhan? Bagaimana caranya? Firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 16 ayat 20, baca kitab suci tiap hari, teratur, sungguh-sungguh renungkan, sungguh-sungguh paham, mengerti, serta laksanakan. Siapa memperhatikan firman, memperhatikan itu bukan cuma denger ya, tapi sungguh-sungguh mengerti, paham, melaksanakan, akan mendapat kebaikan. Dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi perhatikan firman dan percaya sungguh kepada Tuhan, beriman. Ya. Dan iman itu timbul dari pendengaran akan firman
Kristus. Roma 10 ayat 17. Yang kedua di dalam Markus 15 ayat 11 sampai 13. Mengapa orang banyak di Yerusalem itu akhirnya beberapa hari kemudian mengatakan, "Enyahkan dia, salibkan dia, salibkan dia." Markus 15 ayat 11 sampai 13 mencatat, karena imam-imam kepala menghasut, membujuk, memaksa orang-orang banyak itu, mempengaruhi. Kok bisa? Ya, karena imam-imam itu berkuasa, punya kemampuan, punya otoritas, sehingga mereka jadi takut. Padahal mereka sudah banyak mendengar, melihat sendiri bagaimana Yesus melakukan banyak mujizat, mendengar sendiri bagaimana Yesus mengajar dengan baik. Kok gampang dihasut, dibujuk, dipengaruhi? Ya karena takut, karena kurang mengerti, karena kurang percaya, karena ragu-ragu, karena ikut-ikutan. Mereka tidak tahu, tidak pasti, tidak yakin, tidak beriman, tidak sungguh percaya tentang Kristus Yesus. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus jadi saksi Kristus yang benar. Mazmur 105 ayat 1 mencatat, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang bengkok, sesat, dan bejat. Jadi jika dunia benci sama kita, berbuat yang jahat, jangan kaget karena firman Tuhan sudah menyatakannya demikian. Menjadi pengikut Kristus berarti harus siap menyangkal diri, memikul salib, hidup benar, memuliakan Tuhan. Bagaimana cara kita memperkenalkan perbuatan Tuhan sehingga tidak lagi terjadi seperti apa yang dilakukan orang Yerusalem saat itu? Hari Minggu berseru Hosana, Hosana, puji Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi hari Jumat yang di depan mereka katakan salibkan dia, enyahkan dia. Kita harus jadi saksinya Kristus. Kita harus menjadi pekabar Injil dalam perbuatan dan perkataan. Caranya gimana? Hidup bersyukur supaya orang lihat, kok lu aneh, padahal lu banyak susah, tapi kok bisa bersyukur? Karena Tuhan mengajarkan, karena Roh Kudus memampukan. Serukan nama Tuhan, bukan diam-diam aja. Cerita sama orang, perkenalkan perbuatan Tuhan. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Hidup adalah kesempatan bersaksi bagi kemuliaan Tuhan. Hidup adalah kesempatan memperkenalkan Kristus bagi banyak orang dengan perkataan dan perbuatan. Jadi kita harus berintegritas. Apa yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang kita lakukan. Supaya dunia yang bengkok, sesat, dan bejat ini bisa mengenal Kristus. Karena kasih karunia seseorang diselamatkan, bukan dengan kemampuan. Karena amal jariah, ketakwaan manusia tidak ada yang sempurna. Semua karena anugerah Tuhan. Saudara, 2 Timotius 3 ayat 16 mencatat bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi patokan hidup kita harus kembali kepada Alkitab, saudara. Sebab di dalam firman Tuhan kita akan mendapat jawaban, solusi atau jalan keluar, hikmat untuk dapat menghadapi seluruh persoalan hidup. Di dunia ini persoalan hidup itu udah pasti. Setiap orang punya persoalan hidup. Jadi perlu sungguh-sungguh baca firman Tuhan, renungkan, pahami, mengerti, dan laksanakan. Dan bersaksilah, perkenalkanlah perbuatan Tuhan dengan gaya hidup, dengan cara hidup. Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan dengan sungguh, tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan orang-orang di Yerusalem saat itu. Saudara, Roma 4 mengajarkan kepada kita di ayat 3, percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Abraham seorang tokoh yang memelihara hubungan dengan Tuhan. Ia hidup setia, ia hidup taat pada setiap firman Tuhan. Walaupun dia bukan sempurna, tapi ia sungguh-sungguh percaya pada realisasi janji Tuhan pasti digenapi. Walaupun secara nalar gak mungkin, mustahil. Tapi Abraham percaya loh pada janji Tuhan, pada kuasa Tuhan. Dan Alkitab mencatat iman Abraham diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Sehingga dia disebut bapa orang beriman dalam Ibrani 11. Iman atau kepercayaan ada hubungannya jadi dengan hidup dalam kebenaran. Sekali lagi, iman atau kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan selalu ada korelasinya, ada hubungannya dengan hidup dalam kebenaran. Kita tahu semua juga hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Sebab itu, mari kita memberi diri kita untuk dipimpin Roh Kudus. Setiap hari bisa hidup sesuai standar firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Hari ini pada Minggu Palmerum ini, kiranya kita mengerti dan sungguh-sungguh menghayati, tidak melakukan seperti apa yang orang-orang Yerusalem katakan. Hosana, tetapi beberapa hari kemudian karena kesusahan hidup, karena tekanan, karena takut, karena nggak ngerti sungguh-sungguh, karena ragu-ragu, karena ikut-ikutan, tidak berani menunjukkan sikap yang benar, ya tentu karena tidak dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Mereka berkata, salibkan dia, nyahkan dia. Tuhan tolong kita hidup dalam kebenaran tiap hari. Tuhan tolong kita dapat jadi saksi Kristus. Tuhan tolong kita memenangkan sebanyak jiwa untuk mengenal Tuhan, untuk percaya dan menerima Dia dan memperoleh kasih karunia. Hidup adalah kesempatan. Mari kita sungguh-sungguh hidup menyenangkan hati Tuhan. Sehingga janji firman Tuhan dapat kita pegang. Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kesudahan zaman. Berkat-Mu ada
padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih karunia-Mu. Tolong kami dapat menjadi pelaku firman. Berkati anak sekolah minggu, anak remaja, anak muda, para wanita, para pria, sampai yang paling senior pun, untuk menjadi pelaku firman, hidup dalam kebenaran. Penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu hidup dalam kebenaran. Kami menyerahkan hidup kami menyerahkan semua masalah kami. Tuhanlah harapan kami, Tuhanlah yang akan memberi kami solusi, Tuhanlah yang memberi kami kekuatan, supaya kami dapat menceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan. Kami aminkan dengan sungguh-sungguh apa yang kami doakan, bahwa Tuhan sanggup memberikan kepada orang yang mengasihi Tuhan hal-hal yang bahkan tidak pernah kami pikirkan, tidak pernah kami doakan, demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkatlah tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Sungguh imani dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal, cinta Tuhan Yesus dan rencananya yang luar biasa indah, persekutuan dengan Roh Kudus memampukan kita hidup dalam kebenaran, menikmati kasih Tuhan setiap hari, dan menggenapi rencananya yang indah. Tuhan beserta kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita semua katakan amin. Tuhan berkati saudara. Bergembira karena Tuhan.